Perkenalkan, nama saya Dominika Daranpulo, NIM 1903030077, kelas B semester 5, mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mata kuliah Gerakan Sosial. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tugas ke-6 tentang masyarakat sipil dan negara di Asia Timur Demokratik, antara keterikatan dan pertikaian di pasca pembunuhan tinggi. Yang pertama, A. Era baru masyarakat sipil dan negara di demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapatkan perhatian ilmiah baru. Secara khusus, volume ini berfokus pada berbagai bentuk keterikatan dan pertentangan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan tersebut. Yang berikut, yang B, interaksi antara lingkungan, masyarakat sipil dan negara selama Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen administrasi di Taiwan. Dengan bantuan wawancara tangan pertama, telah mencoba untuk membangun apakah berkembangnya masyarakat sipil yang mempertanyakan negara lebih sering terjadi ketika partai-partai konservatif berkuasa dan sedikit lagi setiap kali lebih banyak partai progresif adalah yang telah dilakukan melalui analisis dua beton studi kasus, peraturan polusi udara, dan sistem AMDAL. Yang C, bekerja di sekitar negara kuat atau jaringan lingkungan di Asia Timur. Dalam penjelasan ini telah menjelaskan 3 jenis jaringan yang LSM di Asia Timur yang umumnya dibangun sebagai bagian dari strategis advokasi mereka, yaitu jaringan hubungan en-spoke, jaringan horizontal, dan jaringan vertikal. Jaringan ini pada gilirnya memungkinkan aktor kebijakan di dalam dan di luar pemerintah di tingkat lokal, regional, dan nasional yang tingkat untuk mengatasi masalah aksi kolektif institusional. Secara khusus, mereka memungkinkan beragam aktor untuk bekerja sama dalam penciptaan dan penyebaran pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. D. Kampanye tenaga nuklir di Jepang sebelum dan sesudah tahun 2011 antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Industri nuklir Jepang berkoordinasi dengan badan-badan negara dari tahun 1970-an yang telah memobilisasi pemangku kepentingan dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan tenaga nuklir melalui insentif moneter dan simbolis untuk membentuk masyarakat sipil pro-nuklir. Pola membangun dan mendukung gerakan balasan terhadap kelompok-kelompok yang menantang hegemoni bisnis dan elit politik yang menyerupai apa yang terjadi di buruh Jepang pergerakan. Sedangkan dalam hal preferensi, kebijakan sulit untuk dipisahkan aktivis pro-nuklir dari sponsor mereka
yaitu gerakan pro-nuklir, tidak bisa hanya dianalisis dengan konseptualisasi dikotomis dan negara versus masyarakat sipil. Yang berikut hak radikal pro-pendirian. Gerakan nativis Jepang dipertimbangkan kembali. Pada 14 Oktober tahun 2011, 130 nativis berbaris di sekitar pusat kota Tokyo yang berteriak, "Kami tidak membutuhkan imigran. Cabut kebijakan imigran." Jepang, partai pertama yang didirikan oleh pemimpin Saito Kukai, mengorganisir demonstrasi di 6 kota menantang kebijakan baru untuk memperkenalkan pekerja migran yang tidak terampil. Mereka menjelaskan latar belakang demonstrasi sebagai, "Kami memutuskan untuk memulai aksi protes terhadap kebijakan imigrasi oleh kiri tengah koalisi yang berkuasa dari LDP dan Partai Komeei." Konservatif berbasis agama gerakan balasan di Taiwan. Asal taktik dan dampak. Operasi konservatif terhadap aborsi, pernikahan sesama jenis, dan gender, pendidikan kesetaraan adalah kasus perkembangan yang menarik secara intelektual. Sebuah gerakan balasan yang dimaksudkan untuk membatalkan prestasi yang dicapai oleh gerakan perempuan di gender Taiwan. Sebuah analisis masyarakat sipil Taiwan tidak akan lengkap jika tidak gagal melakukan kampanye tersebut menjadi pertimbangan. Karena mereka sama-sama terorganisir sendiri, berbasis massa, dan berorientasi pada kebijakan, sama seperti saingan progresif mereka. Yang berikut hubungan antara arus utama dan partai gerakan di Taiwan. Studi kasus Partai Kekuatan Baru NPP dan Hijau Partai Analisis Aliansi Partai Sosial Demokrat Taiwan atau GPT atau SDP. Dalam kasus ini telah memeriksa perkembangan dua negara, Taiwan, partai-partai gerakan dengan mengacu pada hubungan yang mereka dengan arus utama para pihak, yang telah memeriksa kedua sisi hubungan. Dengan kata lain, kita mengikuti kerangka menguit tahun 2008 untuk melihat strategi yang mengarus utamakan partai-partai yang diadopsi terhadap partai-partai kecil. Selain itu, kami memeriksa aliansi strategi yang diadopsi oleh dua partai gerakan studi kasus tersebut. Kami menunjukkan bahwa pemeriksaan hubungan dua arah tersebut dapat membantu untuk menjelaskan perkembangan partai-partai gerakan tersebut. Yang berikut imigrasi baru, aktivisme, kewarganegaraan, dan identitas di Jepang. Mempengaruhi negara kuat. Sejak akhir tahun 1980-an, Jepang telah menjadi negara imigran baru. Namun, hal ini tidak mengubah Jepang menjadi negara imigrasi yang memiliki visi dan strategi jangka panjang yang jelas mengenai imigrasi. Yang sebaliknya, karena kefragmentasi internal pada tingkat ideasional dan kelembagaan, Jepang kebijakan imigran telah ditandai selama 3 dekade hingga baru-baru ini oleh imobilisme, yaitu sangat terbatas, inkremental, dan
bergantung pada jalur langkah-langkah reformasi yang kontras dan perdebatan yang meluas dan proposal reformasi. Ini juga menyebabkan kesenjangan yang jelas antara kebijakan imigrasi resmi Jepang dan nyata. Yang berikut NPO Jepang dan negara diperiksa ulang atau refleksi 18 tahun berlalu. Di antara NPO Jepang SLG adalah kasus terkemuka karena telah dirancang dengan baik untuk menyediakan dan berinovasi untuk kebutuhan sosial baru. Sebagai hasilnya, ia telah menciptakan keragaman yang kaya dalam memungkinkan layanan sosial yang disematkan secara lokal. Mengubah pola orang Korea Selatan gerakan sosial pada tahun 1960-an sampai dengan tahun 2010. Kesaksian bom api, gugatan, dan cahaya lilin. Sejarah masyarakat sipil dan gerakan sosial Korea Selatan selama beberapa dekade dari tahun 1960-an hingga 2010-an menunjukkan beberapa tren jangka panjang. Salah satunya adalah kecenderungan meluas peserta gerakan. Subjek gerakan sosial Korea Selatan terus-menerus melebar dari sejumlah kecil elit budaya dan mahasiswa terorganisir aktivis yang memimpin gerakan protes pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Membuka negara kesejahteraan untuk orang luar. Aktivisme pro-tunawisma dan reaksi neoliberal di Jepang. Karena kepekaan mereka terhadap masalah kewarganegaraan, gerakan sosial untuk tunawisma telah memainkan peran penting dalam meningkatkan negara kesejahteraan Jepang, terutama setelah awal tahun 1990-an. Itu adalah saat ketika bangsa mencapai titik akhir pembangunan pasca perang yang memiliki kapasitas pertumbuhan yang baik menutupi tidak berfungsinya negara kesejahteraan. Memobilisasi hukum dan transformasi negara masyarakat hubungan di Korea Selatan di kebijakan ranah disabilitas. Dalam menelusuri liberalisasi struktur kesempatan hukum untuk penyandang disabilitas di Korea. Ini menunjukkan bagaimana penyandang disabilitas Korea mendapatkan akses ke infrastruktur yang semakin dilembagakan untuk mendukung mobilisasi hukum dalam dekade terakhir. Sekian dari penjelasan tugas ke-6 saya. Terima kasih.